Baik, perkenalkan nama saya Esmeralda de Lemos dengan NIM 2306080004. Apa itu NAT? Di sini saya akan menjelaskan 3, yaitu konsep, analogi, dan juga jenis-jenis NAT. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep NAT. NAT adalah teknik untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi IP public. Jadi, perangkat di dalam jaringan lokal seperti HP atau laptop kita menggunakan IP private. Lalu ketika kita mengakses internet, alamat tersebut akan diubah menjadi IP publik oleh router. Nah, analoginya, bayangkan router itu seperti resepsionis hotel. Semua tamu di dalam hotel atau klien tidak langsung berhubungan dengan dunia luar. Mereka mengirim pesan lewat responsionis, lalu responsionis yang meneruskan pesan tersebut menggunakan alamat hotel. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis NAT. Ada beberapa jenis NAT, yaitu yang pertama static NAT. Satu IP private langsung dipetakan ke satu IP publik. Kemudian dynamic NAT, IP private dipetakan ke IP publik dari kumpulan IP yang tersedia atau pool. Kemudian overload NAT atau PAT, banyak IP private menggunakan satu IP publik yang sama dengan bantuan nomor port. Ini yang paling sering digunakan termasuk di jaringan yang kita buat. Perkenalkan, nama saya Don Leopold George Marcellinus Nune dengan NIM 2306080034. Di sini kami akan membuat topologi yang kita akan menggunakan 5 PC client, 1 switch, 1 router, dan 1 server. Di mana router memiliki 2 interface. Yang pertama untuk gigabit Ethernet 0/0 sebagai interface inside dengan alamat 192.168.1.1 dan gigabit Ethernet 0/1 sebagai interface outside dengan alamat 200.10.10.1. Klien berada pada jaringan lokal menggunakan IP private, sedangkan server berada pada jaringan luar menggunakan IP public. Router bertugas melakukan proses korelasi alamat menggunakan NAT. Baik, saya dengan nama Rehnardi Alexandro Almed dengan NIM 2306080066 akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu detail pengalamatan IP. Pada pengalamatan IP yang pertama, yaitu pada router, kita bisa melihat pada tabel yang tersedia. Untuk interface gigabit Ethernet 0/0 memiliki IP address yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Untuk gigabit Ethernet 0/1 itu memiliki IP address yaitu 200.10.10.1 dengan subnet mask yang sama 255.255.0. Untuk tabel IP PC-nya, untuk perangkat PC 0 memiliki IP address 192.168.1.2 dengan gateway 192.168.1.1. Untuk perangkat selanjutnya yaitu PC 1 memiliki IP address 192.168.1.3 dan untuk gateway-nya sama seperti pada PC 0. Untuk perangkat selanjutnya yaitu PC 2 memiliki IP address 192.168.1.4 dengan gateway yang sama seperti kedua PC sebelumnya. Untuk perangkat PC 3 IP address-nya yaitu 192.168.1.5 dengan gateway yang sama. Untuk perangkat PC yang terakhir atau PC 4 memiliki IP address 192.168.1.6 dengan gateway yang sama juga. Untuk selanjutnya yaitu tabel IP server memiliki IP address yaitu 200.10.10.2 dengan gateway 200.10.10.1. Baik, saya Mirza Gulumula Lamsara dengan NIM 2306080060 akan menjelaskan konfigurasi router. Konfigurasi NAT ini melakukan Command Line Interface atau CLI pada router Cisco.
Nah, pada tahap pertama adalah memberikan alamat IP pada masing-masing interface router. Kemudian tahap kedua adalah membuat akses control list atau ACL yang digunakan untuk menentukan alamat IP mana yang boleh diterjemahkan oleh NAT. Nah, pada tahap ketiga ini adalah untuk menjalankan perintah utama, yaitu IP NAT inside source list 1 interface G0/1 overload. Nah, perintah di atas itu berfungsi untuk menerjemahkan seluruh alamat IP yang ada pada ACL ke alamat IP publik yang terdapat pada interface gigabit Ethernet 0/1 menggunakan metode NAT overload atau PET. Oke, baik. Sekarang saya akan menyelesaikan bagian pengujian koneksi dan verifikasi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Jumat dengan NIM 2306080085. Dan saja kita masuk ke materi. Di sini saya melakukan perintah ping ke PC client menuju ke alamat IP server 200.10.10.2. Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan apakah jalur komunikasi antara perangkat sudah terbentuk dengan benar. Selanjutnya adalah hasil atau analisis output. Seperti yang bisa dilihat pada cuplikan layar di bawah ini, perintah ping tersebut memberikan hasil yang sukses meskipun ada satu paket yang request timeout di awal. Namun 3 paket berikutnya mendapatkan respon reply from ... Hal ini mengonfirmasikan bahwa koneksi dari sisi klien ke server sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya poin ketiga adalah verifikasi. Setelah koneksi dipastikan berhasil, langkah verifikasi selanjutnya adalah mengecek proses translasi alamat IP. Saya menjalankan perintah show IP NAT translation pada router. Perintah ini penting untuk melihat bagaimana router bagaimana router menerjemahkan IP lokal dari sisi klien menjadi IP publik atau IP yang sesuai untuk berkomunikasi dengan server. Memastikan NAT berfungsi sesuai dengan konfigurasi yang telah kita buat. Saya Rutmadina Usman dengan NIM 2306080037 akan menjelaskan tentang kesimpulan atau hasil analisis. Jadi berdasarkan hasil analisis dan implementasi NAT, terbukti bahwa NAT itu berhasil menghemat penggunaan alamat IP publik karena banyak perangkat dalam jaringan dapat berbagi satu alamat IP yang sama saat mengakses internet atau server. Selain itu, NAT juga meningkatkan keamanan jaringan dengan menyembunyikan alamat IP private dari akses langsung oleh jaringan publik, sehingga perangkat internal ini tidak mudah diketahui atau dijangkau oleh pihak luar. Penggunaan NAT semakin memperkuat efisiensi ini dengan membedakan setiap koneksi melalui nomor port, sehingga banyak klien dapat menggunakan satu IP publik secara bersamaan. Dan untuk hasil akhirnya itu seluruh klien dapat mengakses server dengan satu IP publik. Hal ini membuktikan bahwa NAT itu mampu mendukung skalabilitas jaringan yang tinggi, terutama pada lingkungan yang memiliki banyak pengguna, namun keterbatasan jumlah IP publik. Dengan demikian, penerapan NAT itu menjadi solusi yang efisien, hemat biaya, dan tetap menjaga performa serta keamanan komunikasi dalam jaringan komputer. Yang akan kami lakukan di Cisco Packet Tracer dan sesuai dengan instruksi dosen, kita akan menggunakan 5 PC, 1 switch, 1 router, dan 1 server. Yang pertama yaitu kita akan membuat topologi di mana jumlah untuk PC berupa 5 buah, jumlah untuk 1 switch 2960 berjumlah 1 buah, jumlah untuk router 2911 berjumlah 1 buah, dan server PT berjumlah 1 buah. Kita akan menyusun topologi tersebut dari PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, dan 4. Lalu kami
router dan server. Langkah kedua, kita akan menghubungkan perangkat. Kita akan menggunakan kabel copper tracking road, di mana dari PC 0 kita memilih base Ethernet 0, lalu sambungkan ke switch dan memilih FA021. Lalu PC 1 juga kita menggunakan base Ethernet 0, lalu sambungkan ke switch dan memilih FA022. Lalu PC 2 kita base Ethernet 0 dan menyambungkan ke switch FA0/3. Dan PC 3 kita akan sambung dari base Ethernet 0 lalu memilih dan menyambungkan ke switch dan memilih FA0/4. Lalu dari PC 4 kita memilih base Ethernet 0 untuk menyambungkan ke switch. Lalu dari switch kita akan menyambungkan ke router dari FA0/24 kepada router gigabyte 0/0. Lalu dari router kita akan menyambungkan ke server menggunakan G0/1 dan di server akan diterima dan kita akan memilih dari server FA0. Lalu kita akan menunggu semua indikator tersebut berubah menjadi hijau, warna hijau. Pada langkah ketiga, dilakukan konfigurasi alamat IP pada setiap komputer atau PC yang berada dalam jaringan lokal. PC 0 diberikan alamat IP 192.168.1.2. PC 1 menggunakan alamat IP 192.168.1.3. PC 2 menggunakan 192.168.1.4. PC 3 menggunakan 192.168.1.5 dan PC 4 menggunakan 192.168.1.6. Seluruh PC menggunakan subnet max 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.1.1. Default gateway ini mengarah ke interface router yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan lokal dengan jaringan lainnya. Selanjutnya, pada langkah keempat, dilakukan konfigurasi IP pada server. Server diberikan alamat IP 200.10.10.2 dengan subnet max 255.255.255.0 dan default gateway
200.10.10.1. Konfigurasi ini bertujuan agar server berada pada jaringan yang berbeda dengan jaringan lokal dan dapat diakses melalui router. Selanjutnya kita masuk ke router lalu buka menu CLI. Kita tekan enter sampai muncul prompt untuk masukkan perintah. Kita masukkan perintah enable, kemudian konfigurasi terminal. Setelah itu untuk konfigurasi interface G0/0 kita masukkan perintah interface G0/0. Setelah kita masuk ke router config if, kita lanjut masukkan IP address-nya, yaitu IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita tekan enter. Lanjutkan perintah no shutdown, kemudian exit. Selanjutnya untuk konfigurasi interface G0/1. Kita masukkan perintah di CLI interface G0/1 lalu tekan enter. Setelah masuk ke router config if, kita masukkan perintah IP address dengan subnet mask-nya, yaitu dengan IP address 200.10.10.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Setelah itu kita tekan enter dan masukkan perintah no shutdown, lalu tekan enter lagi dan kemudian perintah exit. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat konfigurasi NAT, yaitu dengan membuat ACL, menentukan interface inside dan menentukan interface outside. Let's say kita ke kodenya. Jadi untuk membuat ACL kita menggunakan kode access min list 1 permit 192.168.1.0 dan 0.0.0.255. Selanjutnya untuk menentukan interface inside itu dengan interface G0/0. Selanjutnya IP NAT inside, kemudian exit. Selanjutnya kita menentukan interface outside. Jadi kita masuk ke interface G0/1. Selanjutnya kita masukkan IP NAT outside, kemudian exit. Yang terakhir kita mengaktifkan NAT overload. Jadi dengan kode IP NAT inside source list 1 interface G0/1 overload.
Oke, setelah seluruh konfigurasi router setelah selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menyimpan konfigurasi tersebut menggunakan perintah copy running config startup config. Nah, tujuannya adalah untuk konfigurasi tersebut tidak hilang ketika router dimatikan atau di restart. Dengan demikian, router tersebut dapat langsung menggunakan konfigurasi yang sama saat dinyalakan kembali. Selanjutnya dilakukan pengujian koneksi dari setiap PC ke server menggunakan perintah ping dari command prompt tiap-tiap PC. Nah, menggunakan perintah ping 200.10.10.2. Jika ingin melihat ping tersebut berhasil, maka akan muncul reply from 200.10.10.2. Nah, maka akan disimpulkan bahwa koneksi jaringan tersebut sudah berjalan dengan baik dan konfigurasi NAT berhasil diterapkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada show IP translation. Pada tabel yang bisa dilihat di bawah, kolom pro berarti protokol yang digunakan pada gambar terlihat ICMP, artinya translasi terjadi saat melakukan pin. Pada tabel inside lokal, alamat IP yang asli di jaringan internal private, contohnya 192.168.1.5 dan 192.168.1.6. Untuk tabel selanjutnya yaitu inside global, alamat IP publik yang digunakan untuk mewakili host internal setelah NAT. Pada gambar semuanya diterjemahkan menjadi 200.10.10.1. Selanjutnya pada outside lokal, alamat tujuan yang terlihat dari sisi jaring internal pada contohnya adalah 200.10.10.2. Selanjutnya pada outside global, alamat IP sebenarnya dari host tujuan di jaringan luar.